Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahir Halim, Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Kehadiran Komisi Informasi pada dasarnya memiliki 3 program utama. Yang pertama adalah mengenai penyelesaian sengketa informasi, yang kedua penguatan kelembagaan, dan yang ketiga adalah sosialisasi mengenai keterbukaan informasi ke semua lapisan masyarakat. Komisi Informasi hadir di negara ini sebetulnya ingin merubah cara pandang negara atau pemerintah dalam hal informasi. Dulu informasi itu kalau dimohon oleh pemohon, jawaban negara selalu tunggal bahwa ini adalah rahasia negara. Itu dulu, dan pada saat itu tidak bisa diperdebatkan. Sekarang ini paradigmanya berubah, bahwa negara memang bisa untuk tidak memberikan informasi yang diminta publik, akan tetapi harus disertai dengan argumen yang masuk akal. Itu yang kita namakan harus melalui uji konsekuensi. Kemudian dulu kalau orang meminta informasi, hampir tidak ada waktu yang ditentukan kapan bisa diperoleh informasi itu. Sekarang ini semua terukur berdasarkan Undang-Undang 14 2008. Batasan untuk meminta itu semua ada batasannya, dan apabila batasan itu sudah lewat, itulah yang disampaikan tadi teman-teman yang lain, maka publik berhak untuk menjadikan sengketa informasi namanya. Ya, lalu kemudian berikutnya lagi adalah bahwa dulu kalau orang meminta informasi itu selalu dibatasi oleh alasan-alasan tunggal tadi itu ya. Ya, sekarang ini lagi-lagi boleh juga tidak diberikan, tetapi apabila persyaratan-persyaratan formal juga tidak dipenuhi. Oleh karena itu pada hakikat dasarnya adalah bagaimana merubah cara pandang para elit-elit bangsa ini tentang informasi, bahwa informasi hadir bukan hanya tuntutan kewajiban untuk diikuti, tetapi memang informasi ini hadir sudah menjadi kebutuhan bangsa Indonesia, yang itu harus menjadi melekat di kepala masing-masing pemimpin kita. Oleh karena itu, sebab kalau dipandang hanya kewajiban, itu berarti ada semacam keterpaksaan untuk terbuka. Tapi kalau keterbukaan dimaknai sebagai sebuah kebutuhan, maka berarti mereka lah yang akan menjadi rugi apabila mereka tidak terbuka. Dan sekira di negara manapun, keterbukaan itu memang sudah menjadi kebutuhan bersama. Saya Tadam Pali, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulsel. Untuk ke depan kita ingin melibatkan banyak pihak, ya, kalangan kampus dan masyarakat yang terdidik untuk bisa menjadi partner dari Komisi Informasi, bahkan menjadi corong agar masyarakat makin sadar haknya akan pentingnya keterbukaan informasi publik. Misalnya kita kerjasama dengan kampus-kampus, setiap per 3 bulan itu kita akan didik di Komisi Informasi. Setelah mereka mengetahui dari A sampai Z tentang apa itu pentingnya keterbukaan, mereka lah yang akan menjadi corong-corong, agen-agen mengajak masyarakat, ayo makin cerdas untuk memainkan perannya mendapatkan informasi publik. Saya kira keterlibatan banyak masyarakat dan kelembagaan itu kita stressing di tahun 2020. Ya, di penghujung tahun 2019 ini KI Sulawesi Selatan sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjadi proyeksi 2020, khususnya di bidang saya, bidang advokasi, sosialisasi, dan edukasi, bagaimana mendorong badan-badan publik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan agar semakin meningkat kepatuhannya terkait bagaimana mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di badan publik masing-masing. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa satu program yang menjadi prioritas program Komisi Informasi baik di Sulawesi Selatan maupun di seluruh daerah Indonesia adalah kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik. Nah, untuk Sulawesi Selatan tahun 2020 kami akan mendorong Monef ini
untuk diikuti atau menyentuh lebih banyak lagi entitas badan publik. Jika di tahun 2009 badan publik pemerintah kabupaten kota Sulawesi Selatan maupun badan publik organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah kami sentuh ya, sehingga kesadaran dan mungkin lebih tercerahkan terkait dengan apa saja yang harus dilaksanakan oleh badan-badan publik untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, strategi yang akan kami lakukan di 2020, kami akan menyentuh partai politik dan mungkin entitas perusahaan daerah, sehingga partai politik dan perusahaan daerah khususnya yang ada di Sulawesi Selatan ini lebih paham lagi apa yang menjadi kewajiban mereka terkait dengan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Selain itu, Monef ini juga kami harapkan dapat dimengerti lebih mudah oleh badan-badan publik. Salah satu cara atau strategi yang akan kami lakukan adalah mengadaptasi self-assessment questionnaire, form isian keterbukaan informasi publik yang sudah dibuat oleh Komisi Informasi Pusat sesuai dengan Perki nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik. Kami akan mencoba mengadaptasi ini dengan melibatkan berbagai pakar yang ada di Sulawesi Selatan agar self-assessment questionnaire ini lebih mudah untuk diisi, dimengerti, dan sesuai dengan kebutuhan daerah kami khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga pada gilirannya kami sangat berharap bahwa lebih banyak lagi badan publik yang mau berpartisipasi, ikut serta mengikuti proses monitoring dan evaluasi. Saya Hermanan di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan membidangi penyelesaian sengketa. Jadi salah satu tugas pokok Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah menyelesaikan sengketa. Itu adalah amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan ada dua mekanisme penyelesaian sengketa. Yang pertama melalui jalur mediasi, kemudian yang kedua adalah melalui jalur penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Tapi sebelum pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi, maka ada tahapan yang harus dilalui oleh pemohon informasi, yaitu adalah mengajukan keberatan kepada badan publik ketika pemohon informasi tidak mendapatkan informasi sesuai dengan harapan atau keinginan. Ataupun kalau kemudian mereka mendapatkan informasi tidak sesuai dengan harapannya, atau badan publik tidak memberikan sama sekali informasi itu. Nah, sehingga pemohon harus mengajukan keberatan. Dasar keberatan itulah nanti akan menjadi dasar pemohon untuk mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Karena salah satu persyaratan yang harus terpenuhi adalah soal jangka waktu pengajuan permohonan. Jadi pengajuan permohonan itu adalah 14 hari selambat-lambatnya, 14 hari kerja setelah pemohon menerima jawaban atas keberatan atau tanggapan yang diberikan oleh badan publik. Kalaupun badan publik tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon, maka jangka waktu permohonan itu adalah paling lambat 30 hari setelah diajukannya keberatan permohonan kepada badan publik. Maka kita menghitung 14 hari kerja untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan ada dua cara. Bisa melalui secara langsung, yaitu mendatangi kantor Komisi Informasi yang saat ini beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, lantai 3 atau di kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Selatan. Atau yang kedua melalui online atau melalui pendaftaran di Komisi Informasi itu ada salah satu aplikasi yang digunakan, yaitu melalui SIMSI, Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi. Jadi bisa melalui permohonan langsung dan bisa melalui jalur online.